Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Manan Bisri. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis saya terkait kecacatan penulisan dan juga teknik penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batu bara yang lebih kita kenal sebagai Undang-Undang Minerba. Sebuah analisis ini dilakukan karena ujian akhir semester legal drafting sebagai uas saya sebenarnya video ini. Sebelumnya, permohonan maaf disampaikan dikarenakan pembuatan video kali ini dibuat apa adanya dikarenakan keterbatasan satu dan lain hal, sehingga pembuatannya cuman analisis dan juga pengimplementasiannya dalam salinan undang-undang ini. Oh ya, karena undang-undang dalam video diwajibkan ada foto, jadi muka, jadi mungkin videonya akan dibalik sebentar untuk menunjukkan muka. Oke, ini muka saya. Nah, mungkin langsung saja lah ke pembahasan. Tadi itu mukanya kelihatan gak ya? Saya sudah menjabarkan beberapa nomor atau beberapa kecacatan yang bisa saya lihat dan juga penjelasannya. Jadi kurang lebih ada 5 poin yang tertanam dalam tabel tersebut. Setiap poin-poin tersebut akan melihat apa saja kecacatan dalam undang-undang ini. Perlu digarisbawahi bahwa penilaian dan juga pembahasan kali ini mungkin lebih terfokus bagaimana ekstraksi dari salinan ini diimplementasikan, bukan diimplementasikan tapi disalin kembali atau diparafrase ke dalam sebuah karya tulis ilmiah atau bahan tulis akademik lainnya. Jadi lebih melihat bagaimana kecacatan dalam OCR-nya atau karakter recognition-nya. Mungkin langsung saja ke pembahasan agar tidak lebih lama dan juga lebih jelas sebenarnya kesalahannya di bagian mana. Untuk pembahasan pertama yaitu adalah kecacatan di bagian judul undang-undangnya. Di sini kecacatan yang tampak adalah tahun tertulisnya sebagai 2020 dan juga 2009. Di beberapa tempat juga tampak spasi karakter hasil OCR pada nama negara. Mungkin lebih jelasnya adalah penulisan tahun 2020 dan juga 2019 itu menggunakan huruf O bukan angka 0. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada perbedaan dari huruf O dan juga angka Arab 0 yang benar. Jadi ini angka Arab 0, sementara ini huruf O-nya. Bisa kita lihat di sini di judulnya. Mungkin sebenarnya ini adalah kesalahan pembacaan OCR, namun dalam penulisan undang-undang sudah barang tentu semua bentuk kesalahan-kesalahan dari OCR juga merupakan kecacatan dalam penulisan undang-undang. Contoh, kita salin 2009 ini. Ctrl C. Kita taruh di sini. Oke, di sini dibacanya adalah O, bukan 0. Ada perbedaan antara 0 dan juga O di sini. Oke. Penjelasan lebih lanjut, di sini dikatakan bahwa penulisan 2020 dan juga 2009 judulnya harus dibuat rapi, seragam, dan juga memakai angka Arab yang benar. Menurut pedoman teknik penulisan, penyusunan judul memuat jenis nomor, tahun, dan juga nama peraturan secara tegas dan juga konsisten. Jadi, dalam sebuah bentuk penulisan undang-undang, kita juga harus melihat bahwa dalam penulisan undang-undang sudah barang tentu pasti dia akan dijadikan sebagai acuan dalam berbagai hal, entah itu hal-hal berbau akademik dan juga lain sebagainya. Ketika kita melakukan atau menuliskan suatu kata, huruf, ataupun angka dalam undang-undang, haruslah dibuat dengan pembeda atau penjelasan atau kejelasan dalam penulisan tersebut. Sehingga ketika dibaca atau disalin kembali dalam hal ini dijadikan sebagai sebuah acuan atau referensi dalam karya tulis, tidak menimbulkan sebuah kesalahan OCR atau lain sebagainya. Sebenarnya penjelasan terkait kecacatan dalam undang-undang ini akan lebih terfokus dalam hal-hal seperti itu. Jadi beberapa poin ini akan lebih terfokus bagaimana kesalahan pembacaan OCR dari undang-undang tersebut yang akan mempengaruhi keutuhan dan juga keorisinalitasan daripada
undang-undang tersebut dan juga bagaimana masyarakat akan menginterpretasikan undang-undang tersebut. Yang berikutnya adalah terkait pasal 17B dan juga pasal sisipan setelahnya. Di sini, kecacatan yang tampak adalah tertulis pasal tersebut bukanlah 17B, melainkan 178 pada hasil ekstraksi, yang mana seharusnya dibuat sebagai 17B. Huruf B terbaca sebagai angka 8. Ini bukan bentuk teknik penulisan yang benar karena dapat mengubah identitas pasal. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita tes cari. Di sini permasalahannya adalah diubah menjadi 17B. Coba kita tes cari 17B. Di sini ada, tetapi jika kita buat 178, di sini juga terbaca pasal tersebut dibaca menjadi 17.8, bukan 17B. Coba kita tes salin lalu kita tempelkan di sini. Ya, dibaca sebagai 178. Ketidakjelasan dalam penulisan huruf dan juga angka bisa mempengaruhi bagaimana pembaca bisa menginterpretasi kejelasan daripada pasal tersebut. Jika saja pasal yang telah ditulis sebagai 17B di sini diparafrasekan kembali dalam sebuah karya tulis ilmiah dan ternyata ketika disalin atau diekstraksikan malah menghasilkan 178, ini akan menimbulkan kerancuan dalam pembacaan dan juga penginterpretasian pasal. Maka dalam hal ini harus adanya kejelasan dalam penulisan sehingga tidak terjadi masalah-masalah teknis seperti ini. Yang berikutnya adalah pasal 104A dan juga 104B, di mana tertulis 104A malah menjadi 1O4A dan juga 1O4B dengan huruf O menggantikan angka Arab 0. Ini kembali lagi salah seperti penulisan judul dikarenakan kesalahan huruf dan juga angka seperti ini sangatlah umum pada OCR, tetapi tetap merupakan cacat penulisan yang harusnya dibetulkan. Oke, lebih lanjut. Ada poin 4 yaitu terkait pasal 123A dan juga 123B dan 141A dan juga 161B. Di beberapa halaman penjelasan tertulis bahwa pasal 123A ditulis sebagai IS23A dan juga pasal 123B menjadi I23B. Ayo coba kita tes. Caps lock I23A. Jaringan. Kemungkinan karena jaringan. Yang jelas seperti itu. Mungkin dikarenakan jaringan jadi membuat proses pencarian dari file tersebut lumayan lama. Dan juga bisa kita lihat bahwa beberapa file karena halamannya lumayan banyak jadi kurang terbaca. Mungkin kita langsung lanjut saja ke poin terakhir yaitu beberapa istilah baku. Terdapat bentuk-bentuk keliru seperti pemerintah pusat, minerai, penergasan, logam, batubara dari bagian hasil ekstraksi. Yang mana seharusnya adalah pemerintah pusat, mineral, penugasan, dan juga logam. Sebagian besar ini merupakan kerusakan OCR, tapi perlu dicatat bahwa karena dapat mempengaruhi pembacaan naskah. Oke, mungkin itu saja terkait pemaparan presentasi analisis kecacatan dan juga penulisan penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rata-rata adalah terkait bagaimana kesalahan OCR dalam mengekstraksi salinan dari undang-undang ini. Ini juga termasuk sebagai sebuah bentuk kecacatan ya, karena sebagai sebuah dasar hukum atau landasan hukum sudah barang tentu penulisannya harus memiliki kejelasan dalam setiap aspek, termasuk bagaimana penggunaan huruf yang benar, angka-angkanya, sehingga tidak mengalami kesalahan-kesalahan seperti ini. Keberadaan kesalahan OCR ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan penempatan huruf dan juga penulisan huruf membuat pembacaan ekstraksi daripada huruf-huruf tersebut yang ingin diparafrasekan oleh beberapa orang ke dalam karya tulisnya akan membuat kerancuan dalam penginterpretasian karena perubahan dari huruf yang seharusnya menjadi angka sebagai contoh yaitu angka 0 malah berubah menjadi O, membuat kerancuan dalam penginterpretasian pasal tersebut.
Apakah ini berlaku ke dalam semua huruf nol, angka nol di sini? Jawabannya tidak, karena beberapa angka nol ditulis dengan sangat jelas sehingga ketika kita salin kembali seperti ini ke dalam sebuah bentuk dokumen yang baru akan menghasilkan angka kosong atau angka nol yang jelas, sehingga sudah jelas ini merupakan sebuah kesalahan atau ketidakjelasan dalam penulisan sebuah undang-undang. Dan perlu digarisbawahi kembali, undang-undang adalah dasar hukum yang seharusnya dalam setiap aspek penulisannya tidak memiliki kecacatan baik dalam internal formil, material, ataupun dalam ekstraksinya kembali ke dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang lain. Cukup sekian dari saya, Abdul Manan Bisi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.